Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eva Arifia, NIM 3219011 dari jurusan Ilmu Hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dan bertatap muka di majelis yang insya Allah penuh barakah ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai hadis Islam, iman, dan ihsan. Hadis tentang Islam, iman, dan ihsan terdapat dalam suatu kitab hadis, yakni kitab Arba'in Nawawi yang nomor 2. Hadisnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu anhu aidon qala bainama nahnu julusun inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ittala'a alaina rajulun syadidu bayadi thiyabi syadidu sawadi sya'ri la yura alaihi atharu safari wala ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-islamu an tasyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas sholata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baiti in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta fa ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ulu minha bi'a'lama minas sa'ah. Qala fa akhbirni 'an amaratiha. Qala anta lidal amatu rabbataha wa antarul hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan summa talaqa falabistu maliya summa qala ya Umar atadri amanisa qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Rawahu Muslim. Dari Umar radhiyallahu anhu berkata, ketika kami duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari datanglah seorang laki-laki yang mengenakan pakaian yang sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak tampak pada dirinya bekas-bekas perjalanan jauh, dan di antara kami tidak ada yang mengenalnya. Dia duduk di hadapan Nabi dan menempelkan lututnya pada lutut Nabi, seraya berkata, wahai Muhammad, beritahukan kepadaku apa itu Islam. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad merupakan utusan Allah. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan pergi haji bagi yang mampu. Kemudian pemuda tadi berkata, Anda benar. Kami semua heran karena dia yang bertanya
dia pula yang membenarkannya. Lalu pemuda tadi bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang iman. Kemudian Rasulullah bersabda, engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir. Dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Kemudian dia bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang hari kiamat. Lalu Rasulullah bersabda, yang ditanya tidak. Dia berkata, beritahukan kepadaku tanda-tandanya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, jika seorang hamba melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat seseorang bertelanjang kaki dan dada, miskin dan penggembala domba, kemudian mereka berlomba-lomba meninggikan bangunannya. Kemudian orang itu berlalu dan aku berdiam sejenak. Kemudian Rasulullah bertanya, tahukah engkau siapa yang datang tadi? Lalu aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Hadis ini maknanya sangat dalam dan mencakup semua ajaran Islam yang menyangkut akidah, rukun Islam, dan ibadah. Pertanyaan pertama mengenai rukun Islam. Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama, bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima, pergi haji bagi yang mampu. Rukun Islam tersebut memiliki makna atau kandungan bahwasanya apabila kita meninggalkan salah satu dari 5 rukun Islam tersebut, maka keislaman kita akan batal. Seperti halnya dalam kaidah fikih, bahwa apabila meninggalkan satu rukun, maka akan Kemudian pertanyaan yang kedua mengenai rukun iman. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Yang memiliki makna, apabila kita tidak meyakini salah satu dari rukun iman tersebut, maka kita termasuk orang-orang yang musyrik atau dianggap murtad. Kemudian pertanyaan selanjutnya mengenai ihsan. Ihsan itu derajat seseorang dalam beribadah. Dan orang yang sudah mencapai derajat ihsan ini, maka dirinya akan beribadah. Pertanyaan mengenai tanda-tanda hari kiamat. Di dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW itu menyebutkan 2 tanda-tandanya. Kemudian pertanyaan yang terakhir mengenai tanda-tanda hari kiamat. Di dalam hadis tersebut Rasulullah hanya menunjukkan 2 tanda-tandanya, sedangkan masih banyak tanda-tandanya lagi dalam hadis yang lain. Pesan yang dapat diambil dari hadis tersebut, kita harus berusaha melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, seperti dalam rukun Islam tadi. Kemudian kita juga harus beriman kepada Allah, dan kita juga harus mempercayai bahwasanya hari kiamat itu ada, dan hanya Allah yang tahu kapan terjadinya hari kiamat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.